Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Kejari Padang sita uang lebih dari 17 miliar rupiah dari seorang anggota DPRD Sumbar. Satpol PP Payakumbuh menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan. Seorang residivis kasus pencurian di Padang kembali diringkus polisi usai terekam kamera pengintai. Kejaksaan Negeri Padang menyita uang milik anggota DPRD Sumbar, Beni Saswi Nasrun, senilai lebih dari 17 miliar rupiah. Selain uang, penyidik juga menyita rumah, kantor, hingga mobil dalam kasus dugaan korupsi modal kerja. Kejari Padang, Koswara, Selasa sore menegaskan, uang itu tidak ditampilkan di depan awak media, tapi dititipkan di sebuah bank pemerintah. Hingga saat ini, belum ada penetapan tersangka dalam kasus korupsi itu, baik anggota dewan maupun pihak lainnya. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Semuanya masih berstatus saksi. Kejari Padang telah menyidik kasusnya dan memastikan kerugian negara sebesar 34 miliar rupiah berdasarkan perhitungan BPKP. Sebelumnya diberitakan Kejaksaan Negeri Padang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pemberian kredit modal kerja. Pemberian kredit itu diberikan oleh sebuah bank plat merah kepada sebuah perusahaan swasta. Perusahaan itu diketahui memiliki direktur utama bernama Beni Saswi Nasrun, yang saat ini berstatus sebagai anggota DPRD Sumbar dari fraksi Demokrat. Ya, kita di sini juga menyita uang sebanyak 17 550 juta. Itu asalnya dari BSN. Ya, itu kita gunakan dalam rangka untuk pembuktian atau pengembangan penyidik atau memperkuat penyidikan. Sampai saat ini belum kita tetapkan tersangka. Ya, kita panggil saksi dulu. Dalam perjalanan kasusnya, telah 56 saksi yang dimintai keterangannya, termasuk keterangan seorang saksi ahli. Barang bukti yang telah dikumpulkan berupa surat laporan hasil audit BPKP, laporan hasil audit internal bank pemberi kredit, dokumen pengajuan, dan pengurusan pencairan kredit. Robi Ham melaporkan dari Padang. Anggota Satpol PP Payakumbuh menertibkan puluhan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar dan di badan jalan di sepanjang Jalan Protokol Payakumbuh pada Selasa siang. Penertiban menyasar 3 lokasi yang selama ini menjadi lokasi padat aktivitas masyarakat, yaitu kawasan pedestrian dari Simpang Benteng hingga depan SMP Negeri 1 Payakumbuh, sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, serta area di depan SMP Fidelis Payakumbuh. Lapak-lapak milik pedagang kaki lima kemudian disita dan dinaikkan ke atas mobil pikap yang disediakan petugas. Tidak ada perlawanan dari para pedagang kaki lima. Penertiban ini bukan semata-mata untuk memindahkan pedagang, tetapi untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum. Bahu jalan dan area pedestrian selama ini digunakan sebagai tempat transit kendaraan dan ruang aman bagi pejalan kaki, sehingga tidak boleh dialihfungsikan untuk berdagang. Penertiban ini telah berulang kali disosialisasikan kepada para pedagang. Beberapa pedagang memahami aturan ini, namun sebagian lainnya masih memilih berjualan di lokasi semula karena tingginya arus pengunjung. Penertiban kita kali ini memang seperti yang kita lihat keadaannya, bahwasanya di sepanjang Jalan Protokol Kota Payakumbuh, Sudirman dan Soekarno-Hatta itu sudah menjamur sekali pedagang kaki lima yang memakai bahu jalan dan badan jalan untuk berjualan. Selain mengganggu keselamatan dan membahayakan pengendara kendaraan motor, mereka juga memakai fasilitas umum untuk berjualan di sepanjang trotoar, bahu jalan, serta badan jalan. Satpol PP Payakumbuh menegaskan, kegiatan penertiban PKL di badan jalan ini akan terus dilakukan secara rutin
dan terjadwal untuk menjaga ketertiban kota. Pemerintah Kota Payakumbuh berkomitmen menciptakan ruang publik yang aman, tertib, dan nyaman bagi warga serta pengguna jalan. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. 7 kurang lah. Iya. Baru 102 hari baru. Dalam sebuah rekaman kamera pengawas, terlihat seorang pencuri yang menggasak sebuah telepon genggam. Peristiwa ini terjadi di depan sebuah kedai swalayan di daerah Padang Selatan. Pelaku datang bersama rekannya ke swalayan dan membawa kabur sebuah telepon genggam yang tertinggal di bagasi sepeda motor. Meski polisi telah mengenali wajah pelaku berdasarkan rekaman kamera pengintai, tapi pelaku tak bisa langsung ditangkap. Pasalnya, usai mencuri, pelaku kabur keluar kota Padang. Sabtu malam pekan lalu, polisi mengetahui keberadaan pelaku dan langsung mencokoknya. Polisi juga menyita telepon genggam hasil curian Ricky Surya. Bagi polisi, nama Ricky Surya tak lagi asing. Pasalnya, pengangguran yang berusia 34 tahun ini telah 4 kali keluar masuk penjara gara-gara kasus yang sama. Aksinya 3 bulan lalu akan mengantarkan Ricky ke penjara untuk yang kelima kalinya. Kebetulan yang bersangkutan residivis. Jadi setelah kita menerima informasi di media sosial viral, kita langsung melacak. Namun yang bersangkutan sebelumnya sudah menghilang atau sempat melarikan diri dan beberapa bulan kemudian muncul kembali. Hingga terakhir kita monitor keberadaannya di wilayah Simpang 6, lalu kita amankan. Kini Ricky Surya masih diperiksa polisi di Mapolresta Padang. Polisi ingin mengetahui pencurian lainnya yang dilakukan Ricky dalam 3 bulan terakhir. Tertangkapnya residivis berulang kali karena kasus yang sama menjadi bukti jika pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tak berhasil seperti yang diharapkan. Sudah sepatutnya pemerintah mengkaji ulang pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan tersebut. Pasalnya, residivis yang ditangkap polisi kerap terjadi dalam 2 tahun terakhir. Alfi melaporkan dari Padang.